Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore Bapak Ibu. Selamat sore, Bu. Salam Siang warahmatullahi menjelang sore, wabarakatuh. Bu. Apa kabar semua? Baik. Baik Bu Fasil. Baik. Ya, alhamdulillah senang rasanya saya kembali lagi membersamai Bapak Ibu di kegiatan Rukol sesi 2 presentasi kelompok. Sebelum kita mulai kegiatan, ada baiknya kita mulai dengan doa. Kepada Pak Maruli, saya persilahkan. Baik Bu, sebelumnya saya mohon izin ya Bu Fasil. Saya off cam karena jaringan saya mumet ini, agak rada-rada hilang. Iya Pak. Oke, baik Bapak Ibu CGP semua, kembali lagi di pertemuan kita pada ruang kolaborasi ini, itu sesi 2 untuk menambah nilai-nilai ketuhanan bagi kita. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Fasil. Ya, terima kasih Pak Maruli. Baiklah, saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Ya, adapun pada siang menjelang sore ini kita berada di modul 1.3 visi guru penggerak di sesi 2 presentasi. Adapun tujuan agenda dari kegiatan kita yaitu pembukaan, presentasi kelompok, penguatan, dan penutup. Pembukaan nanti akan berjalan 10 menit. Kemudian di eksplorasi konsep kemarin Bapak Ibu telah mempelajari atau telah membaca video dan materi. Jadi di sini Bapak Ibu izinkan saya memberikan atau mereview eksplorasi konsep yang sudah Bapak Ibu lakukan di ruang eksplorasi. Jadi saya akan kirimkan Jamboardnya di chat box kita. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum Bu. Sudah, Bu. Ya, coba dari Bapak Ibu apakah ada yang bisa memaparkan review dari eksplorasi konsep kita di modul 1.3? Kepada Bentar, Bu. Masih ngedit, Bu. Belum selesai. ya, Bentar ya, Pak. Bu. Oke. Ya, kepada Pak Asori saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Waktunya untuk kegiatan kali ini terkait dengan eksplorasi konsep. Konsep yang pertama dulu adalah saya membuat visi atau rencana atau mimpi saya berdasarkan tahapan bagja. Kenapa? Karena saya tahu bahwa dalam merancang apa yang menjadi tujuan saya, maka sangat mudah dengan mengikuti tahapan baca. Saya kira terima kasih, Bu.
Iya Bapak, terima kasih. Iya, dari kegiatan review ini dapat kita simpulkan bahwa visi prakarsa yang kita buat harus sesuai dengan tahapan B, A, G, dan J serta A. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada sesi rukol kedua ini yaitu menyusun rencana bagja dari kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawanta visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset dan operasionalisasi pencapaiannya. Adapun skenarionya pembukaan 10 menit, persentase 95, penguatan 20 dan penutup. Kemudian dari kesepakatan kelas kita ini Bapak Ibu, apakah ada yang perlu ditambah? Udah pas, Bu. Cukup Bu. Cukup, Bu. Sudah bagus itu Bu Fasil. Ya baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kita akan presentasi kelompok. Saya stop dulu. Presentasi kelompok sudah dijelaskan di sesi rukol yang pertama ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada 1 orang yang sebagai pembicara, 1 orangnya lagi sebagai timekeeper dan satunya lagi untuk menanggapi pertanyaan dari rekan sejawat atau CGP lainnya ya. Kelompok 1 Pak Maruli dan Pak Sadra, kelompok 2 Ibu Rina dan Pak Elman serta Pak Asori. Ya, saya beri kesempatan kepada kelompok 2 terlebih dahulu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kelompok 2 apakah sudah siap? Ya Bu, sudah Bu. Silakan Ibu. Jadi kelompok 2 dulu yang tampil ya Bapak Ibu ya. Baik, saya mohon izin share screen ya Bapak Ibu. Oh, belum dibuka ternyata. Baik, sebentar Bapak Ibu, mohon maaf. Sudah bisa terlihat ya? Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah. Baik. Halo Bapak Ibu, kedengaran suara saya? Ya Bu, sudah Ya, kedengaran. kedengaran Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu fasilitator yang memperkenankan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari yang kemarin. Di sini saya akan memaparkan tentang alur bagja yang setelah kami diskusikan, di mana prakarsa perubahan yang kami harapkan adalah tentang ekskul yang mengangkat potensi lokal. Di mana untuk alur B-nya buat pertanyaan utama, yaitu apa hal yang bisa dilakukan untuk mengangkat potensi lokal menjadi pembelajaran yang menarik bagi murid, di mana tindakannya nanti akan kita lakukan melihat dan berdiskusi dengan warga sekolah dan sekitar sekolah potensi lokal yang dimiliki. Kemudian potensi lokal apa saja yang ada di lingkungan atau masyarakat sekitar sekolah. Tindakannya adalah membuat daftar beberapa potensi lokal yang ada dan memilih kerajinan papan tepas sawit. Demikian Ibu hasil diskusi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan, ada pertanyaan dari Pak Maruli. Silakan Pak Maruli.
Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2 tentang apa sih yang mendasari Bapak Ibu memilih prakarsa perubahan mengangkat potensi lokal. Itu saja sih Bapak Ibu, mana tahu ini menambah pengalaman juga bagi saya kan dan teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Maruli atas pertanyaannya. Baik, kami memilih potensi lokal ini sebagai diskusi kami karena sebagai seorang guru kita harus melihat kekuatan yang ada pada personal dan lingkungan sekitar yang ada yang dapat dimanfaatkan untuk kebaikan dari murid dan lingkungan sekolah dan juga lingkungan masyarakat. Begitu, Pak. Baik Bu, terima kasih Bu. Kami Ya, kembalikan. kita beri aplaus kepada kelompok 1. Ya, sekarang kita lanjutkan ke kelompok 1 sekarang ya, kita lanjutkan ke kelompok 1. Kepada kelompok 1 kita Baik, terima kasih kepada Ibu Fasilitator dan juga Bapak Ibu CGP kami semuanya. Di sini kami akan coba mempresentasikan hasil kelompok kami pada sesi ini. Izinkan ya Bapak Ibu, teman satu kelompok saya izin share ya. Baik, oke, di tahapan sebentar ya Bapak Ibu, ini laptopnya gangguan ya. Sebentar. Baik, di tahapan yang pertama, prakarsa perubahan meningkatkan minat baca yang dapat mewujudkan murid yang mandiri dan bernalar kritis. Di pertanyaan, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan minat baca dan untuk minat baca murid mandiri dan bernalar kritis? Jawabannya atau tindakan penyelidikan yang bisa kita lakukan mengeksplorasi kegiatan yang dapat meningkatkan minat baca. Misalnya 15 menit sebelum masuk gitu ya, itu literasi. Kegiatan bisa seperti itu atau menyediakan beberapa tempat pojok baca di dalam lingkungan sekolah. Mengobservasi tingkat minat baca murid sebagai data awal, berkolaborasi dengan kepala sekolah. Tentunya ini sangat dibutuhkan untuk mewujudkan suatu kebijakan dalam sekolah, harus kerjasama yang baik antara kepala sekolah dengan pemangku pendidikan dalam satu sekolah. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya saya paling fokusnya Bapak Ibu dalam nomor 3, situasi yang bagaimana yang diharapkan mampu meningkatkan minat baca. Jadi di sini bergantung ke situasinya, yaitu ada jawaban di sini yaitu melakukan wawancara pakar, kepala sekolah, rekan sejawat, guru, siswa dan orang tua, mencari contoh nyata pembelajaran meningkatkan minat baca seperti yang saya sampaikan tadi, bisa melalui bagaimana siswa itu meningkatkan minat baca kalau buku saja tidak ada di sekolah begitu. Itu salah satu pernyataan tadi yang di bagian A. Dan berikutnya inilah gali mimpi, dan itulah hasil dari presentasi kelompok 1. Ada Ibu Bapak yang menambahkan atau memberikan masukan, kami persilahkan dan kami kembalikan kepada moderator. Kami ucapkan terima kasih dari kelompok 1. Terima kasih Bu. Ya Bapak Ibu, kita beri aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Dari hasil diskusi yang sudah kelompok 1 dan kelompok 2 lakukan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa visi prakarsa yang Bapak Ibu buat itu sudah berdasarkan alur bagja dan kemudian sudah melibatkan stakeholder yang ada di sekolah serta sudah menggunakan seluruh aset yang ada di lingkungan sekolah. Dan semua ini juga berkenaan dengan visi kita sebagai guru penggerak, yaitu sebagai agen perubahan
yang bertujuan untuk transformasi pendidikan sesuai dengan filosofi KHD yang berpusat pada murid. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melakukan kegiatan refleksi berdasarkan sesi diskusi yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi. Jadi saya akan kirim linknya di chat box kita. Ya, coba Bapak Ibu silakan diisi di Jamboard yang sudah saya kirim. Butuh akses, Bu. Coba yang lain apa butuh akses juga? Tidak, Bu. Udah bisa diakses, Bu. Bisa, sudah. Bisa. Oke, silakan Bapak Ibu. Ya, sambil menunggu yang lain, karena tadi berhubung Pak Maruli, sepertinya jaringannya kurang stabil kan Pak Maruli? Iya Bu, saya mohon maaf ya Bu, terpental tadi Bu. Saya izin off cam ya Bu ya. Iya. Bagaimana kalau Bapak menjawab saja secara langsung? Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak ketika berdiskusi? Kemudian apa yang Bapak pelajari ketika berdiskusi? Baik, terima kasih Bu Fasil atas kesempatannya. Perasaan saya saat diskusi di ruang kolaborasi modul 13 yaitu tentang Bagja tadi pagi dengan rekan-rekan kelompok 2 sangat luar biasa ya Bu Fasil ya. Gimana saya merasa saling membantu, nampak saling berkontribusi dalam menyiapkan presentasi yang tadi kami sampaikan dengan Pak Satra ya, sehingga saya merasa bahagia, senang, dan termotivasi untuk melakukan diskusi-diskusi kelompok ke depannya. Kemudian dari segi pemahaman konsep saya tentang materi modul 13, ya tentunya menambah juga karena melalui diskusi itu dan penyampaian dari Bu Fasil maupun instruktur, ternyata visi guru penggerak yang semula saya pikir itu adalah hanya sebatas untuk pengembangan pribadi, ternyata disinilah saya mendapatkan nilai yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Artinya kita harus bermanfaat dengan komunitas kita di samping diri sendiri, termasuk agent of change bagi teman-teman sejawat. Itu saja sih Bu Fasil, terima kasih. Iya Bapak, terima kasih. Berarti Pak Maruli menyatakan banyak sekali ya manfaat positif setelah mempelajari refleksi modul 1.3. Ya, yang lainnya bisa dilanjutkan ya.
Baiklah Bapak Ibu, Bapak telah merefleksikannya di Jamboard yang sudah saya berikan. Adapun tahapan belajar kita berikutnya yaitu di tahap demonstrasi konstekstual, di mana di LMS sudah jelas ya Bapak Ibu. Bapak Ibu diminta untuk menerapkan segitiga restitusi di salah satu murid yang ada di sekolah Bapak, khususnya di kelas. Ya, baiklah. Demikian sesi rukol kita yang karena tadi sudah kita awal dengan doa, kita akhiri juga doa. Ya Pak Elma, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Baik, Ibu, kita mengakhiri sesi kita untuk sore hari ini. Kita bersyukur kita sudah dapat mengikutinya dengan baik, ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Mari kita berdoa sesuai agama kita, berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, sebelum kita akhiri, kita foto bersama. Yang buat gayanya Pak Lauli dulu, saya minta. Foto Bu Rina ya, ini Yang Rina. membuat gaya, oke Ya, baik. lucu. Itu Ya, gayanya Pak Pak Lauli. Sadra ya. Ya, itu baca hitam Pak. Enggak nampak semua, buka kamera. Literasi. Ayo gini aja biar ganti. Iya, Pak Maruli tingannya. Nah, Pak Maluri. Bu ya, saya lagi nyoba terus ini. Sudah. Sudah Ibu, terima kasih. Demikian Sudah. pertemuan Sudah. pada sore ini. Tetap semangat ya Bapak Ibu, jangan lupa tugasnya segera diunggah di LMS. Saya akhiri Siap, dengan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.